Masyarakat Pelau, Maluku Tengah sempat melakukan aksi demonstrasi di Gong Perdamaian Kota Ambon. Aksi dilakukan untuk menagih janji pemerintah menyelesaikan konflik, terutama polemik pengungsi yang tak kunjung selesai. Untuk mengetahui lebih detail informasinya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Ambon, ada Mesya Marasabesi, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Mesya. Halo Dea, halo Tribuners. Mesya, bisa Anda informasikan terlebih dahulu awal mula konflik Pelau ini terjadi sebenarnya bagaimana? Baik, Dea dan juga Tribuners, perlu saya informasikan bahwa bentrok antar warga Pelau Pulau Harubu, Kabupaten Maluku Tengah, awalnya terjadi pada Jumat 10 Februari 2012 silam. Nah, di mana bentrok tersebut menyebabkan kurang lebih 5 warga meninggal dunia dan puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kondisi tersebut akhirnya memaksa kurang lebih 1.121 jiwa keluar dari desa itu untuk mengungsi. Dea dan juga Tribuners, namun sayangnya selama 1 dekade, para pengungsi tidak mendapat perhatian dari pemerintah dan akhirnya mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Maluku pada 9 Desember 2021 lalu. Ya, lalu apa saja poin tuntutan para pengungsi Pelau di DPRD Maluku ini dan juga bagaimana respon dari pihak DPRD sendiri? Baik, Dea dan juga Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi Pelau di depan kantor DPRD Provinsi Maluku ini terdapat 5 poin tuntutan. Yang pertama adalah meminta Presiden Republik Indonesia dan Mendagri untuk mengintervensi penyelesaian konflik Pelau. Kedua, mendesak DPRD Maluku memanggil Bupati Maluku Tengah dan Kepala Pemerintahan Negeri Pelau yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku untuk memulangkan pengungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Untuk poin tuntutan yang ketiga, mendesak DPRD Maluku, Gubernur Maluku, Pangdam 16 Patimura, Kapolda Maluku, dan Bupati Maluku Tengah untuk mencari solusi dari dua undang-undang yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian poin tuntutan yang keempat adalah menuntut DPRD Maluku untuk harus proaktif dalam menyelesaikan konflik sosial Pelau, juga sebagai mediator dan fasilitator dalam mempertemukan kedua belah pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan poin tuntutan yang terakhir yaitu menuntut harus ada upaya dan solusi serta langkah konkret dari DPRD dan Gubernur Maluku untuk memulangkan para pengungsi ini ke kampung halaman mereka. Dea dan juga Tribuners, dari 5 poin tuntutan yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga DPRD Provinsi Maluku telah menampung aspirasi yang telah mereka sampaikan. Kemudian dari pihak DPRD Maluku sendiri akan mencoba melakukan rapat koordinasi lintas pemerintahan yang dalam arti adalah dengan pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian para masa aksi atau pengungsi ini memberi waktu kepada pihak DPRD Maluku untuk menyelesaikan proses rapat koordinasi lintas pemerintahan ini hanya sampai dengan awal Januari 2022. Jika tidak, mereka mengancam akan menjadikan kantor DPRD Provinsi Maluku sebagai tempat pengungsian terakhir mereka. Demikian, Dea. Baik, lalu bagaimana dengan warga Pelau yang tinggal di kampung merespon permintaan dari pengungsi Pelau yang ingin kembali pulang ini, Mesya? Baik, untuk respon dari masyarakat Pelau sendiri yang saat ini mendiami kampung halaman mereka, mereka malah menolak kepulangan para pengungsi ini. Sehingga beberapa hari lalu, Senin kemarin, Dea, mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Pulau Harupu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan salah satu poin tuntutan mereka yaitu tidak menolak kepulangan para pengungsi Pelau ini. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait konflik ini, rekan Mesya sudah mendapatkan keterangan dari beberapa pihak terkait kasus ini. Kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Ini kapasitas sebagai wakil ketua DPRD Pak, sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat Pulau itu, apa yang bisa dilakukan? Jadi setelah kita mendengarkan aspirasi mereka, tentunya kita harus
harus merespons. Apapun kesulitannya, kita harus mencoba. Tentunya di sana itu ada, di kampung itu ada yang tidak terima dengan persyaratan mereka, ada yang terima. Tapi kita harus mencoba supaya bisa kembali DPR ini berfungsi kan. Jadi mereka mengatakan bahwa ada pemerintah daerah itu lalai. Jangan sampai pada satu saat juga kita dianggap lalai juga. Jadi pemerintah daerah tidak membantu mereka dalam bantuan. Jadi kita di Dewan ini harus punya statement kuat untuk memenuhi keinginan mereka supaya sama-sama puas kan. Kira itu aja dulu ya. Ya, oke Pak. Ya. DPRD melalui pimpinan DPRD, ketua-ketua fraksi, ketua-ketua alat kelengkapan telah menerima aspirasi tersebut. Ya, dalam diskusi panjang tadi, DPRD secara kelembagaan menyepakati untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan ataupun aspirasi dari Bapak Ibu adik-adik sekalian. Dan karena itu berikan kesempatan kepada Dewan secara kelembagaan untuk memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan Bapak Ibu semua. Tinggal kita yang terakhir. Itu jelas, itu jelas. Oke, itu sudah jelas. Ya, dan itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Jika tidak ada tindak lanjut sebagaimana yang kita inginkan, tuntutan kita tadi sudah jelas bahwa DPRD Provinsi Maluku adalah tempat pengungsi kita yang terakhir. Kita akan duduki ini. Kita akan duduki kantor ini. Siap. Oke, awalnya terima kasih banyak ya Milo Ami. Selanjutnya kita serahkan ke Ibu secara pribadi, kamu tahu ibu siapa? Kamu tahu ibu punya KPK dan ketua masyarakat Indonesia seperti apa? Tapi yang selama ini, itu ibu secara pribadi bukan berarti bersama dengan provinsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.